Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas updatean terbaru untuk B2 Network dan juga informasi terkait teman-teman yang udah ngegarap testnetnya dan juga B2 Bus Stage 1-nya ya, yang kemarin ada deposit ngumpulin parts lalu jadiin mining rig. Nah, sekaligus gua akan tambahin update garapan B2 Network terbaru untuk mainnetnya karena dia sudah mainnet dan masuk ke stage kedua untuk B2 Bus-nya. Dan juga ada beberapa informasi menarik terkait Bitcoin yang akan gue share ke kalian. Jadi mungkin videonya akan agak panjang, tapi pastikan kalian bisa nonton full videonya ya. Oke, yang pertama B2 Bus. Jadi B2 Bus ini yang versi mainnetnya atau butuh modalnya atau retronya lah ya. Dimana termasuk salah satunya yang kemarin teman-teman ada deposit sejumlah aset, lalu kalian mengumpulkan parts, lalu jadi alat rig mining gitu ya. Nah, di B2 Pulse ini dia informasiin bahwa total dari 100% supply, 30%-nya akan sebagian dibagi menjadi beberapa stage. Nah, di stage pertama itu 5% ya dari total supply untuk bus deposit yang udah kita deposit kemarin. Dan ketika dia sudah mainnet di stage kedua ini yang sekarang ya, itu kita akan dapat total sekitar 25%-nya ya, di mana pembagiannya adalah ada bridge in Raffles, jadi kita melakukan bridge nanti dapat hadiah gitu ya, B2 token. Ada DeFi Carnival, Rounds Fest, Staking Alliance, dan Bitcoin Extensive Network ya. Jadi itu tahap untuk total bisa cair 30%-nya kayak gitu. Nah, untuk testnetnya, jadi gue jelasin pertama dulu sebelum masuk ke mainnet testnetnya dulu. Jadi untuk testnetnya sendiri dia udah kelar, yaitu B2 testnet OTC. Jadi kalau yang mainnetnya itu Bus, kalau ini OTC. Di mana di sini teman-teman sudah bisa cek final point kalian. Kalian klik bagian check my point. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video ya. Kalian connect wallet ke MetaMask. Nah, contoh di sini poin gue 6.300. Nah, poinnya dapat dari mana aja? Dari Twitter, Telegram, Discord, Glowswap, ya test-test yang udah kita cobain. Nantinya kalian udah kumpulin poin sebanyak mungkin dan nantinya poinnya akan ditukarkan dengan B2 token. Nah, pertanyaannya kapan ditukarkan, kapan kita dapat? Nah, itu kita belum tahu, belum ada informasinya. Jadi untuk testnet ini teman-teman tinggal sabar aja menunggu, pantengin aja official Twitter dari B2 Network kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada event. Jadi ini event yang pertama yang pasti kalian bergabung ketika kalian menggarap mainnetnya. Di mana B2 Bus fase kedua ini dia ada raffles atau undian untuk teman-teman yang melakukan bridge aset ya dari blockchain apapun ke jaringan B2 mainnet kayak gitu. Nah, total reward poolnya 0,5% dari total supply. Termasuk gede sebenarnya, 0,5% dari nge-bridge doang. Nah, bridge-nya sebenarnya dia udah ada kerjasama dengan beberapa project-project seperti kayak Orbiter, terus kayak All2 ya, ada OOO gitu ya, dan lain-lain. Tapi yang udah pernah gue coba adalah Meson. Jadi gue akan ajarin kalian nge-bridge-nya yang udah gue coba aja, yaitu Meson network kayak gitu ya. So, ini bukan Mason yang Gaganot itu ya, bukan. Jadi kebetulan namanya Mason aja. Jadi sebelum kita melakukan bridge untuk mendapatkan undian total 0,5% total supply ini, teman-teman harus siapin yang namanya itu Bitcoin ya, BTCB di jaringan BNB ya. Jadi kalian bisa beli Bitcoin di Binance atau di beberapa exchange lainnya yang mensupport withdrawal Bitcoin di jaringan BNB chain. Tapi kalau kalian pengen beli ya secara on-chain di PancakeSwap itu bisa. Contoh misalnya kalian punya BNB, kalian bisa tuh pakai BNB kalian, terus kalian cari aja BTCB gitu. Nah, seperti ini dan kalian tinggal swap kayak gitu teman-teman. Jadi kalian swap misalnya modalnya berapa ya, minimum mungkin sekitar $50 ke atas itu udah bisa sebenarnya. Tapi saran gua kalau bisa lebih besar lagi jauh lebih baik kayak gitu. Nah, anggap kalian sudah nge-swap BNB kalian ke BTCB, tahap selanjutnya itu kalian ke Meson. Ya, kalian ke Meson, linknya akan gue taruh di deskripsi video juga. Ini ada bannernya ya, dia kerjasama dengan B2 Network. Nah, pertama kalian connect wallet dulu ke MetaMask ya, kayak gini kan udah connect. Terus kalian pilih from-nya itu BNB Chain dan asetnya itu adalah Bitcoin atau BTCB yang tadi kalian miliki. Misalnya kan punya 0,002 gitu ya. Nah, terus to-nya ke B2 Network ya, ke B2 Network, lalu BTC, lalu kan tinggal send, kirim. Nah, ini fee-nya itu termasuk murah ya, termasuk kecil. Gue udah cobain, itu nggak nyampe $2 lah ya.
Jadi termasuk murah sih. Jadi kan tinggal send aja dari BNB ke B2 dan itu termasuk cepat dia kirimnya ya. Jadi termasuk oke dan termasuk cepat. Nah, ketika kan sudah bridge seperti ini, minimumnya sekali, tapi kalau kan ingin meningkatkan peluang menang kalian, kalian bisa nge-bridge berkali-kali kayak gitu. Karena ini kan dia diundi ya, tulisannya Raffles. Jadi semakin sering kalian nge-bridge, semakin besar peluang kalian mendapatkan total reward 0,5% tadi kayak gitu. Nah, kenapa gue suruh kalian nge-bridge dulu? Karena ini penting banget. Ini berhubungan dengan ngeklaim aset yang sudah kalian depositkan ya ketika di B2 Bus stage pertama ya. Jadi dia stage 1, stage 2. Stage 1 itu yang kita kemarin video gue sebelumnya gue suruh kalian deposit. Ya, stage kedua itu yang sekarang. Oke? Jadi gue akan sebutnya stage 1 dan stage 2 kayak gitu. Nah, di stage kedua ini ya, itu kan sudah bisa melakukan namanya withdrawal atau claim, tapi sayangnya klaimnya itu dia bukan ke blockchain asal. Jadi dia klaimnya itu ke blockchainnya B2 Network. Jadi kalian bisa buka websitenya, ya gue taruh juga linknya di deskripsi video. Terus kalian tinggal connect wallet aja gitu ya. Terus kalau kalian udah connect wallet, nanti kan muncul seperti ini nih. Nah, kalian bisa klik di sini ada claim history. Kalian klik claim history, lalu masukkan wallet address kalian, terus kan tinggal claim. Nah, klaimnya itu pakai BTC di jaringan B2 Network sebagai biaya jaringan. Nah, sama untuk ngeklaim mining rig yang sudah kalian kumpulkan. Jadi kan kalian juga udah ngumpulin parts ya, parts yang di atas ini. Terus kalian partsnya diundi jadiin mining rig. Nah, contoh gue punya 12 CPU dan GPU-nya 1. Nah, kan klik aja claim to B2 Network, lalu kan tinggal claim. Nah, cuma sebelum kalian claim, perlu gue kasih tahu, jadi karena dia pakai gas fee-nya Bitcoin ya, dan dia pakai MetaMask, dan biasanya blockchain MetaMask itu kan hanya membaca Ethereum. Nah, yang terjadi adalah ketika kalian ingin bertransaksi, itu gue-nya itu tuh mengikuti Bitcoin. Jadi ketika kalian pengen transaksi, lihat gas fee-nya mahal gitu loh. Kok $20 mau ngeklaim doang. Nah, teman-teman gak usah khawatir, ada tipsnya. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah kalian bisa ketika mau transaksi itu kan jangan langsung diokein. Jadi misalnya ketika kalian transaksi gitu kan muncul, ini gue nggak bisa tampilin ya agak susah, tapi gue jelasin by omongan aja ya. Ketika kalian melakukan transaksi dan muncul Bitcoinnya jumlahnya berapa dan terpotong berapa gitu ya kan, jangan approve kan, jangan okein. Tapi di samping angkanya, angka Bitcoinnya itu ada kayak pulpen, gambar pensil atau pulpen gitu kan, bisa pencet kan, pencet kalian pilih custom atau kalian pilih advanced features ya. Lalu kalian ubah gue-nya menjadi 0,01 kayak gitu. Kan ubah jadi 0,01 ya. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk mengurangi biaya jaringannya. Jadi sebenarnya itu aslinya error yang $20 atau lebih itu sebenarnya error. Tapi kalau kalian ubah itu bisa kalian bisa ubah jadi 0,01 gue-nya supaya gas fee yang kalian bayarkan jauh lebih murah. Nah, ini contoh gas fee yang gue bayarkan tuh hanya 0,16 USD doang atau 0,000246 Bitcoin. Jadi ya ini murah lah intinya. Sebenarnya B2 Network ini gas fee-nya murah banget dibandingkan Ethereum ya, dan juga termasuk cepat kayak gitu. Jadi kalian gue-nya itu kecilin aja ya, lalu kalian baru eksekusi ya. Terus kalian tinggal klaim aset kalian plus klaim mining rigs-nya kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mining rigs-nya buat apa kok sebenarnya ya? Kenapa kita di stage pertama kumpulin mining rig? Jadi di sini ada artikel terkait informasi cara kerja mining rig stage pertama ya, terus gimana cara klaim, deposit aset, dan rencana untuk stage keduanya. Jadi di sini dia ada bilang bahwa ketika kita staking si mining rigs-nya, nah tiap mining rigs itu punya hash rate atau kecepatan mining yang berbeda-beda. Nah, contoh di sini mining rig NFT-nya itu CPU 182.630, GPU-nya 233. Ya ini jumlah lah ya. Jumlah di stage pertama itu termintingkan kayak gitu. Jadi ketika kalian klaim itu jadi NFT di layer 2-nya. Nah, di sini dia bilang bahwa dia mengikuti caranya Bitcoin halving ya, di mana ada 4 mining fase dan setiap mining fase itu perjalanannya selama 4 minggu gitu ya. Di stage pertama, dia akan alokasi pool untuk fase pertama itu sebesar 50% dari total supply, fase kedua 25%, fase ketiga 12,5%, dan fase keempat 6,25%. Kayak gitu. Dan nantinya kan juga akan mendapatkan ekstra bonus dari block head holder
ya. Jadi ada NFT namanya Blockheads kalau kalian ada beli ya di fase pertama. Tapi gue sendiri nggak punya. Nah, kalau kalian punya itu kalian akan dapat 5% additional hash rate. Jadi hash rate mining rig kalian lebih banyak kayak gitu. Nah, nantinya si NFT-nya ini tuh fungsinya bekerjanya tuh kayak alat mining, tapi sebenarnya dibilang alat mining bukan juga ya, karena tokennya kan udah dimintingkan, dia pakai smart contract gitu kan. Intinya adalah kalian akan mendapatkan B2 token, total supply-nya 5,5%. Kayak gitu. Tergantung seberapa banyak alat mining atau hash rate total yang kalian kumpulkan. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi semakin banyak mining rig-nya, maka semakin banyak reward yang kalian dapatkan ya. Dan ini kita sebenarnya tinggal ketika kalian udah klaim. Jadi kalau kalian udah klaim kayak gue nih kan gue udah klaim ya. Ini kita tinggal tunggu waktu aja sebenarnya sampai dia umumin rewardnya B2-nya mulai berjalan. Jadi kalau kalian udah punya ini dan udah klaim, nanti akan masuk sendiri B2 tokennya ke wallet kalian. Ya, kayak gitu kurang lebih gambarannya. Oke, nah selanjutnya sekarang dia udah masuk ke dalam stage kedua ya, stage 2. Jadi di sini di website yang sama di Bisquare kan ke atas saja klik stage 2. Nah, di sini ada beberapa garapan yang bisa kita lakukan. Jadi ini retro, tapi gue akan kasih tahu dulu yang udah bisa kalian garap gitu ya, yang tidak ada di sini. Karena sebelumnya ada tapi nggak tahu kenapa hilang gitu loh. Jadi gue akan jelasin dulu yang udah gue share juga. Pertama adalah Okapi. Jadi di Okapi ini linknya udah gue taruh di deskripsi video ya. Okapi ini semacam kayak Galaxy tapi versi simple gitu loh, versi orang IT kalau gue bilang ya, karena ini tidak memanfaatkan grafik gimana-gimana gitu. So, jadi di Okapi ini itu dia ada campaign dengan B2 Network Ecosystem di sini ya. Kalian ke bagian ketika kalian pertama kali buka Okapi, kalian connect wallet dulu. Terus kalian akan muncul seperti ini, ada welcome, Okapi drops, campaign, trending dan lain-lain. Kalian ke bagian campaign, lalu kalian kelarin B2 Ecosystem Discovery ya. Di sini campaign itu akan selesai di tanggal 7 bulan 5 2024 kayak gitu. Nah, kalau kalian gabung dengan campaign ini, kalian akan berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa NFT, whitelist, USDT, dan masih banyak lagi. Kayak gitu. Nah, questnya gampang. Kalian cuma disuruh untuk kayak connect Discord, connect Twitter, follow Okapi, follow Bisquare Network, min Reputation Vault. Nah, untuk min Reputation Vault ini juga kalian tinggal ke Reputation Vault-nya, terus update my Okapi Reputation Vault. Lalu kan minting. Nah, dia minting itu pakai B2 Bitcoin di jaringan B2 mainnet. Nah, kalau gas fee-nya mahal, kayak tadi gue bilang ya $20, kalian gue-nya setting 0,01 atau 0,005 ya. Itu juga masih bisa jalan dan gas fee-nya termasuk murah kayak gitu. Kalau udah kan tinggal cek B2 Network Drop, ini cuma buka website, ini juga buka website. Kalau udah hijau semua, kalian klik di sini untuk complete registration ya. Jadi kalau kalian nggak complete, nggak sampai hijau seperti ini, kalian nantinya nggak akan eligible untuk menyelesaikan campaign ini. Oke. Nah, next selanjutnya itu ada vlog. Nah, untuk vlog ini agak agak unik ya. Vlog ini hanya akan sampai tanggal 30 bulan 4 2024. Nah, di vlog ini kalian berkesempatan akan mendapatkan Okapi Vault ya. Sorry, di vlog ini kalian dapatnya NFT ya. Sorry, gue lupa. Untuk yang vlog ini itu kan akan dapat BTC GPT badge. Jadi NFT gitulah. Cuma gue gak tahu NFT fungsi buat apa, tapi karena gampang kerjain aja gitu ya. So, jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kan connect wallet aja ya. Jadi contoh di sini connect wallet, terus kalian connect ke MetaMask boleh, ke pakai apa juga boleh. Nah, nanti akan muncul task center seperti ini. Kan ke bagian poin ya, kan ke bagian poin akan muncul task center. Nah, di sini kalian akan diminta tuh kayak connect wallet, terus connect Discord, join Discord, connect Twitter, follow, broadcast dan lain-lain. Nah, ada dua quest yaitu BTC Explorer dan BTC Contributor. Nah, untuk BTC Explorer kalau kalian pencet, nantinya dia akan diarahkan ke botnya si Vlog gitu loh. Dia ada Bitcoin GPT ya. Jadi Bitcoin GPT itu kayak AI aja gitu. Nah, di sini nanti kan akan diminta untuk tes model. Kalian diminta untuk chat kayak gini. Ya kan ngobrol aja dengan si botnya, bebas kalian mau ngobrolin apa. Nanti itu otomatis kalian akan selesai sendiri untuk yang BTC Explorer-nya dan kan akan dapat 100 poin. Ya. Nah, selanjutnya ada BTC Contributor. Nah, yang BTC Contributor ini tempatnya sama di Bitcoin GPT seperti ini,
Tapi kalian diminta untuk berkontribusi. Berkontribusi untuk apa? Berkontribusi untuk memberikan pengetahuan kayak gitu. Jadi kalian harus bikin semacam apa ya, PDF ya. Lalu kalian isi PDF itu terkait tentang Bitcoin, pengetahuan-pengetahuan Bitcoin, lalu kalian upload ke sini ya, maksimal 30 megabyte. Nah, caranya gimana? Biar bisa kelar. Cara biar bisa kelar, kalau kalian kurang ilmu ataupun bikin sendiri kan ribet ya. Jadi cara gue adalah gue pakai namanya ChatGPT. Jadi ChatGPT sini gue bikin, hello ChatGPT, please make articles about Bitcoin layer 2 and DeFi Bitcoin. Nah, misalnya kayak gini. Nanti kan ChatGPT akan jelasin tuh kan, kayak gini kan. Dia akan jelasin, dia bikinin artikel buat kita atau semacam draft gitu ya. Nah, kalau udah kelar, kalian copy, kalian taruh di Word, terus kalian export menjadi PDF. Kalau udah, kalian tinggal upload aja ke sini. Kalian upload, ya. Nanti kalian otomatis sudah menyelesaikan yang BTC kontributor dan kan akan dapat 100 poin tambahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara nyelesainnya. Nantinya ketika eventnya udah kelar, si B2 Networknya akan kirimin kita NFT vlog ya, Bitcoin Badge kayak gitu. Ya, jadi kan tinggal manfaatin ChatGPT. Nah, kayak gini udah kelar nih kan tinggal copy aja. Ini kan panjang nih, ya kan? Kalau mau lebih panjang ya kan minta lebih panjang lagi aja gitu. Ya, itu tipsnya pakai ChatGPT ya untuk menyelesaikan tugas kita. Selanjutnya ada Nut Jaguar. Nah, Nut Jaguar ini hadiahnya itu adalah ada 666.666 US dollar dalam bentuk Nut Jaguar token gitu loh. Jadi kalian bisa dapat token. Nah, cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesain di sini kan ikut kontes. Kontesnya dari 15 April sampai 30 April kan bikin fan art contest. Nah, fan art contestnya itu berhubungan dengan Rune. Ya, Rune itu udah pernah gue jelasin di video sebelumnya. Kalian nonton aja kalau belum. Terkait B2 Network dan komunitas kalian. Kayak gitu. Dan ketika kalian bikin gambar, bikin fan art ya. Yang tentu saja fan art itu harus original punya kalian. Terus kalian nantinya post ya, post di Twitter, tag 3 teman kalian, terus tag juga B Square Networknya, tag Net Jaguarnya, pakai hashtag Rune Sparkle gitu ya. Terus kan juga tambahin hashtag Net Jaguar, hashtag Rune, hashtag airdrop, dan hashtag B Square kayak gitu. Jadi kalau kalian yang beruntung nantinya akan mendapatkan 666.666 dolar dalam bentuk token Nat Jaguar kayak gitu. Dan Nat Jaguar akan mainnet di B2 Network nantinya ya. Jadi itu tugas kalian. Nanti untuk Twitter ini akan gue taruh di deskripsi video. Jadi kan tinggal klik aja buka gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada Layer Craft. Nah, Layer Craft ini kan bisa dapat NFT namanya Bitcoin Loot. Maksimal mintingnya 2 kali ya. Satu wallet itu 2. Ini khusus untuk kalian yang ikut testnet ataupun ikut B2 Bus-nya ya. Jadi tadi gue udah minting ya, gue udah minting 2. Dan ini mintingnya gratis, cuma bayar biaya jaringan. Saat ini ada 6.751 yang termintingkan dari 9.000. Dan linknya akan gue taruh di deskripsi video. Jadi kalian tinggal pencet aja gitu ya. Jadi gue akan taruh linknya tentang Layer Craft. Oke, nah selanjutnya ada B Square Bit Party. Nah ini udah masuk nih ya. Dia udah masuk di sini Bit Party B Square-nya. Reward pool-nya adalah 1% dari Bit Party token. Jadi kita dapat token si Bit Party-nya kayak gitu. Dan Bit Party ini dibangun di atas B2 Network. Nah, pertama kan connect wallet dulu, lalu kan harus punya sejumlah beberapa aset seperti Ethereum, FDUSD, Wrapped Bitcoin, Bstone dan lain-lain kalau kalian pengen staking. Jadi di sini dia ada beberapa grup ya, dia ada beberapa grup. Ada grup kalian bisa lihat di sini di sebelah kanan ada grup Bstone, Matic, FDUSD, SATS, USDT, USDC, ETH dan Ordi. Nah, ini semua aset-aset yang bisa kalian stakingkan di Bitparty. Nah, terserah kalian kan mau pilih grupnya yang mana itu bebas, gak ada masalah. Misalnya, kok gue cuma punya FDUSD, bisa nggak? Bisa. Ya udah kalian stakingnya FDUSD. Kalian klik aja FDUSD, join group, lalu kan tinggal stakingkan kayak gitu. Nah, kalau kalian, gue punya 2 aset kok, Warp Bitcoin sama USDT, bisa nggak? Bisa, dua-duanya bisa. Jadi kan tinggal staking aja dua-duanya. Jadi nggak masalah. Kalian mau ada di grup mana, itu nggak ada masalah. Yang jelas nantinya kan akan dapat token namanya BTPX atau Bitparty ya tokennya. Kayak gitu. Nah,
Terus kalau misalnya udah bridge Bitcoin, gue pengen stakingnya Bistun atau pengen stakingnya FDUSD. Caranya gimana buat mendapatkan FDUSD-nya? Nah, kalian bisa pakai DEX, namanya adalah GlowSwap ya. Jadi di sini ada DEX namanya GlowSwap. Nah, ini kayak PancakeSwap atau kayak Uniswap tapi khusus untuk B-Square Network. Jadi kalian bisa connect wallet ke jaringan B-Square, lalu kalian tinggal pilih aset yang ingin di-swap, misalnya Bitcoin. Terus kalian pengen stakingnya Bistun, gitu ya. Bistun ini adalah Ethereum ya teman-teman ya. Nah ya udah kan tinggal swap aja Bitcoin kalian ke Bistun. Nanti kan akan dapat Bistun. Ya abis itu kalian bisa stakingkan di Bitparty. Atau misalnya kan pengen stakingnya itu adalah FDUSD gitu ya. Nah kayak gini. Kan tinggal masukin ya FDUSD, swap, lalu kalian tinggal stakingkan di sini ya. Lalu kalian akan dapat Bitparty token nantinya. Nah, selain itu, kalau kalian nge-swap di GlowSwap, ini kan juga dapat token ya, kan dapat reward. Jadi di sini di GlowSwap kan akan dapat total ada 6.000 B2 token per harinya ya. Jadi total supply-nya 210 million atau juta gitu ya. Nah, per harinya 6.000 itu B2 tokennya akan dibagikan rewardnya ke teman-teman yang menambahkan likuiditas di GlowSwap. Jadi caranya gimana? Caranya misalnya kan ke bagian pool, kalian cari kira-kira pool mana yang cocok buat kalian gitu loh. Dan pastikan dia ada insentif bus eventnya. Contohnya gimana? Lihat yang ini, USDT, USDC. Ini ada logo kotaknya. Artinya ini bisa mendapatkan token B2 network. Nah, kalian berarti swap aja tuh Bitcoin kalian ke USDT dan Bitcoin kalian ke USDC. Kayak gitu. Terus kan klik tambah ya, kan tinggal staking di sini. Misalnya 100 USDT dan 100 USDC, lalu kan tinggal staking kan. Nah, tiap harinya kan akan dapat B2 token kayak gitu. Ya. Jadi itu caranya. Saat ini ada di BTC USDT, BTC FDUSD, BTC USDC, USDT, USDC. Ya, kayak gitu. Dan nanti kalian bisa cek di bagian My Position. Nah, ini kalian bisa cek di bagian My Position akan muncul pool kalian. Ya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah layer bank ya. Jadi dia juga ada masuk di sini layer bank. Nah, untuk layer bank ini adalah lending and borrowing, di mana saat ini baru bisa untuk staking atau ngelending aset Bitcoin ya. Jadi kalau kalian punya Bitcoin kalian bisa staking kan di sini seperti ini. Supply aja masukin berapa, terus kan bisa jadikan itu kolateral gitu ya kalau mau. Nah, terus kan tinggal klik tombol supply aja kayak gitu. Oh ya, karena ini bisa interaksi, gue akan coba kasih kalian lihat gimana caranya setting gue ya. Semoga di sini bisa. Jadi ini contoh MetaMask-nya gue udah buka gitu kan. Nah, ini ketika kalian activity, kan akan muncul nih minta approval seperti ini. Nah, kalian lihat yang bagian estimated fee ya. Kalau kalian klik pasti $20, $30, $10 mahal kan. Nah, di sini ada yang gambar pen atau pensil kan pencet. Terus kan pilih advance. Nah, kayak gini. Kalian gue nya turunin ya. Jadi ya, harusnya normalnya itu 1 kalau kalian settingan awalnya 1 gitu ya. Kan turun jadi 0,005 kayak gitu. Kayak gini. 0,005, 0,005 lalu centang. Habis itu save ya. Nah, ini contoh gas fee-nya cuma minta $0,03. Nah, ini gue coba confirm ya. Kita akan lihat berapa biaya yang gue bayarkan gitu loh. Ya. Nah, ini lagi coba untuk approval. Nah, ini udah kelar termasuk cepat. Dan ya totalnya 0,03 USD. Jadi gas fee-nya tuh sebenarnya murah ya untuk B2 network ini. Nah, terus kalau udah kolater nyala kan tinggal deposit aja supply. Nah, setiap kalian melakukan supply atau kan pengen borrow, kalian juga bisa borrow di sini kalau kalian udah jadiin kolateral, itu kalian akan dapat poin. Poinnya itu adalah layer bank point. Nah, di mana L point ini akan ditukarkan dengan token namanya ULAB, ULAB gitu ya. Terus di sini setiap kalian supply, setiap $1 aset yang deposit kan akan dapat 0,3 poin setiap 6 jamnya. Dan setiap $1 aset yang kalian pinjam kan akan dapat 1,2 poin per 6 jamnya. Ya, jadi kayak gitu cara ngumpulin poinnya. Jadi kan bisa kumpulin poin sebanyak mungkin yang nantinya poin tersebut akan ditukarkan dengan token layer bank ya. Jadi bukan dapat B2-nya tapi dapatnya layer bank-nya. Oke, ya jadi itu untuk informasi terkait B2 Network. Sebenarnya ada satu lagi itu Sobil.
ya, tapi Showbill ini masih coming soon dan sebenarnya masih ada beberapa project-project lainnya yang masih coming soon. Nanti ada B2 DeFi Carnival, ya ini juga ada logonya, masih ada beberapa, dan ada B2 Runs Fest. Jadi nanti kalau udah ada mungkin akan gue update sama Stake Stone ya. Stake Stone yang pernah gue buat videonya di sini dia juga udah ada kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih itu informasi saat ini terkait B2 Network yang bisa gue sampaikan ke kalian ya. Ini udah makan waktu 25 menit. Kita extend sedikit, gue akan jelasin terkait Bitcoin halving karena ternyata banyak banget orang-orang yang nggak mengerti Bitcoin halving. Dan kemarin gue baca di Twitter dan juga di Telegram group banyak yang nanya, kok harga Bitcoin nggak naik padahal udah halving. Apakah halving itu artinya supply Bitcoin yang ada saat ini itu jadi setengah, terus kemana dan lain-lain gitu ya. Nah ini ternyata edukasinya banyak edukator yang salah mengajarkan. Ini sayang banget teman-teman. Jadi gue akan jelasin ke kalian. Jadi Bitcoin halving itu sebenarnya sudah terjadi memang betul kemarin di tanggal 20 April 2024. Bitcoin halving itu terjadi sebenarnya untuk mengurangi biaya reward blok ya dari 6,25 Bitcoin per bloknya menjadi 3,125 Bitcoin per bloknya. Nah, maksudnya apa kok? Jadi gini, halving itu terjadi setiap 210.000 blok. Ya, artinya sekarang udah 840.000 blok lebih gitu ya. Nah, blok ini akan tercipta ya untuk menyimpan setiap transaksi yang terjadi di atas jaringan Bitcoin gitu loh. Jadi ledger atau data Bitcoin yang kita baca di Explorer untuk melihat address dan supply itu tercatat di blockchain. Nah, disimpan di blok. Nah, blok ini akan terus tercipta gitu loh. Nah, setiap blok itu tercipta, blok ini tuh akan memberikan hadiah ke para miners atau ke para penambang yang melakukan atau merumuskan algoritma sulit untuk mengamankan jaringan Bitcoin kayak gitu. Nah, sebelum halving kemarin, itu per bloknya hadiahnya adalah 6,25 Bitcoin kayak gitu. Nah, sekarang ketika halving sudah terjadi, blok hadiahnya itu berkurang setengah jadi 3,125 Bitcoin. Artinya apa? Artinya hadiah yang diterima oleh para miners itu berkurang setengah dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah, makanya Bitcoin halving ini bukan berarti habis halving langsung harga melejit, harga naik, enggak. Supply yang ada di market itu akan tetap sama dan bertambah seiring berjalannya waktu, emisi namanya. Ya, per blok yang tadi 3,125. Nah, eh Bitcoin itu harganya perlahan-lahan akan naik ya ketika sudah terjadinya halving. Jadi bukan halving terjadi langsung naik, tapi dia perlahan-lahan dia akan naik. Jadi biasanya halving itu akan koreksi dulu. Kenapa koreksi? Kenapa turun? Karena banyak miners yang menjual Bitcoinnya untuk menutupi biaya operasional. Jadi sebelum mereka hadiahnya kepotong setengah, gue jual dulu deh semua Bitcoin gue untuk menutup operasional ketika sudah terjadi halving karena rewardnya kan kepotong. Dan setelah udah jatuh, nah biasanya disitulah para whales atau market melakukan akumulasi membeli Bitcoin sehingga harga Bitcoin perlahan-lahan itu akan meningkat seiring berjalannya waktu hingga halving berikutnya. Jadi bukan semata-mata supply di market itu berkurang setengah ya, nggak kayak gitu teman-teman ya. Penjelasan halving seperti itu. Nah, yang menarik adalah di sini gue menemukan informasi menarik. Salah satu penambang ekspor di dunia namanya Via BTC. Jadi Via BTC ini adalah semacam kayak miners cloud ya, kayak miners penambang besar ya, salah satu penambang besar Bitcoin di dunia namanya Via BTC. Kebetulan mereka ini ternyata yang berhasil mendapatkan atau menyelesaikan algoritma di blok ke 840.000 yang tadi gua ucapkan ya, yang gue sebutkan. Artinya ketika halving terjadi di 20 April pada jam 7 ya, menit ke-9 detik ke-27, itu yang menyelesaikan blok 840.000 itu ke 840.000 itu adalah si Via BTC. Jadi dia dapat nih bloknya. Dan kebetulan ketika dia dapat blok itu, dia langsung memanfaatkan teknologi ordinals ya untuk menciptakan sebuah apa ya, semacam kayak NFT, tapi dia bukan NFT. Jadi dia ngejual bloknya gitu loh. Dan disebut dengan nama Sats ya. Nah, kenapa disebut dengan nama Sats? Jadi Sats ini kan sebenarnya satuan dari Bitcoin ya. Jadi uh, apa kalau Bitcoin satu Bitcoin itu kan terdiri dari 1,0000 sekian.
sampai 8 gitu ya. Nah, satuan terkecil itu disebut dengan nama sats ya. Jadi 1 satoshi, 2 satoshi, 100 satoshi dan lain-lain. Nah, dia menciptakan eh, sebuah ordinals yang mewakili blok ke 840.000 tersebut. Dan setelah dia dapat si satsnya, dia jual gitu, dia lelang kerjasama dengan CoinEx. Jadi ternyata via BTC ini partneran nih sama si CoinEx gitu ya. Dia partneran dengan CoinEx, lalu dia adain lelang kemarin. Nah, dia lelang itu dimulai dengan harga 1 Bitcoin. Jadi ini satsnya ya dilelang dengan harga 1 Bitcoin. Nah, sekarang lelangnya itu udah selesai dan ternyata luar biasanya itu final bidnya di angka 33,3 Bitcoin atau sekitar 2.115.000 US dollar. Kalian bayangin sebesar itu gitu loh. Nah, ini contoh ada history bitsnya. Jadi bitsnya ini beneran ya. Jadi ini gue nggak ngerti para whale melakukan ini gitu ya, bits ini ya. Dan terakhir sampai 33,3 Bitcoin. Dan ya dia ngebayar 33,3 Bitcoin buat dapetin blok ke 840.000 tersebut kayak gitu. Jadi ini udah ada announcement-nya dari CoinEx Global ya. Dia dapat epic sats-nya kayak gitu, satuan terkecilnya seperti itu. Jadi ini keren banget dan nantinya harapannya satuan si epic sats ini tuh bisa digunakan untuk berbagai hal sih. Harapannya sih seperti itu. Nantinya bisa dikembangkan dan lain-lain. Oke, jadi paling itu sih informasi yang bisa gue jelaskan ke teman-teman semua ya. Thank you dan tonton videonya sampai 31 menit. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.